Yang malam memikirkan dengan hafalan Al-Quran harus dianggap penghargaan dari Allah yang Maha Rahman. Ini syair ada hadisnya semua Bapak. Ada hadisnya khusus Kiai Haji Ali Karrar yang mengarang tentang syair-syair Al-Quran. Kalau di pondok kami semua santri punya. Kenapa? Biar tambah semangat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, biar tambah semangat mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, biar menjadi kebanggaan ayah dan ibu, karena anak kita nanti yang akan menyelamatkan, yang akan menggandeng tangannya ibu dan ayah kita. Amin Allahumma amin. Hatinya penghafal Quran tak tersentuh oleh siksaan. Hatinya penghafal Quran tak tersentuh oleh siksaan. Tempatnya rahmat Pangeran, setan lari ketakutan. Allahumma amin. Salatullahi wassalam ala man unzilal Quran wal ali wassahbil kiram wal hafidhina lil Quran. Bersih dari kekotoran, harum semerbak bunga hiasan. Bersih dari kekotoran, harum semerbak bunga hiasan. Nanti menabur pertolongan, menolong famili dari siksaan. Amin Allah. Kalau jenengan para bapak, para ibu punya anak, tak usah hafal secara 30 dus, tak usah. Sedikit saja, apalagi hafal 30 dus hadisnya sahih. Itu nyata kedua orang tuanya ditolong oleh anaknya dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Famili dari ayah, famili dari ibu, teman, sahabat, kata Allah, wahai sang hafid Quran, cari temanmu, cari sahabatmu yang di dunia pernah berdialog denganmu. Siapa yang engkau ingin tolong saat ini, kuberi izin. Amin Allah. Amin. Semangat tidak punya anak Al-Quran? Semangat. Manusia yang paling mulia belajar mengajar Quran. Manusia yang paling mulia belajar mengajar Quran. Nanti berada di barisan Nabi dan orang pilihan. Amin Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih semangat Ibu? Masih sore. Kukira nanti jam 12. Ini acara ketiga kali. Sebenarnya 5 acara malam ini. Tadi dari Ojo Lali langsung SP2. Kirain di sini diurungkan gagal. Ternyata aku lihat di sana masih baca selawat. Oh, berarti masih bagian waktunya gitu. Sebenarnya saya sangat al-haqir, al-faqir, katsirul dzunub. Orang miskin ilmu, miskin harta, apalagi katsirul dzunub, kata ulama, sangat banyak salah dan silaf dan dosa. Sebenarnya tidak pantas berada di depan ini. Masih banyak masyayikh-masyayikh yang duduk bermujalasah di musalla tempat ibadah. Alhamdulillah, karena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, innallaha katabal maqadir. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir-takdir manusia qabla ay yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan? Berapa tahun? Bi khamsina alf sanah, yaitu jarak tempuh 5.000 tahun. Takdir kita sudah ada. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam Jumat ini, malam yang mana jika kita bersalawat, yang mana kalau kita beristighfar, yang mana kalau kita mengaji, yang mana kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diijabah, diterima, didengarkan, dilihat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala hingga detik ini. Para bapak, para ibu, kita semua, termasuk saya, jenengan semua, dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Tentunya kesehatan ini kita bawa beribadah, terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sebelum memasuki bulan Ramadan yang sangat membakar dosa-dosa atau menghapus dosa ini, kita semua sering mendengar doa dari ustadz di musalla atau doa dari kiai di masjid-masjid. Kan kalau sudah bulan Rajab ada doa begini, Allahumma barik lana apa? Fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hafal semua? Alhamdulillah. Tahu artinya? Tahu? Apa? Kalau tidak keliru begini, kalau salah tolong diperbaiki. Allahumma barik lana, duhai Allah Tuhanku, barik lana, berkahilah kami, hidup kami hingga menjelang kelak wafat, berkahi kami ya Allah. Fi Rajabah, di bulan Rajab ini, wa Sya'banah, dan bulan Sya'ban kedua sudah, wa ballighna Ramadan. Tahu artinya? Wa ballighna, dan mudah-mudahan engkau mempertemukan kami ya Allah Ramadan, atau sampai hidup lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan malam ini diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga besok mulai memasuki dan beribadah di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Kata Nabi, khamsuh layalin, ada 5 malam
la turaddu fihinna da'wah, tidak ditolak sama sekali fihinna apabila kita berdoa ad-da'wah, kita berdoa dan meminta kepada Allah. Awwaluh lailatin, malam pertama min Rajabah, bulan Rajab tadi telah disebutkan. Yang kedua bulan Sya'ban. Terus yang ketiga Lailatul ini malam Jumat. Biasanya di Facebook maljum. Bagi yang maljum gitu. Kebetulan saya single parent ya. Tapi pernah beristri, anak satu ya, Pak. Selamat bagi yang sudah beristri ini. Maljum. Seakan-akan maljum itu apa ya di dunia mereka, kayak khusus bagi yang suami istri, padahal malam Jumat itu kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang keempat Lailatul Fitri, malam Idul Fitri, dianjurkan banyak-banyak bertakbir oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus malam yang kelima Walailatun Nahri, malam Idul atau hari raya kurban. Amin Allahumma amin. Para bapak, terus terang, saya kalau melihat pribadi ya, anak kecil tampil kayak tadi itu pengen kecil lagi, pengen mulai awal belajar, tidak mau melawan sama ustadz, patuh sama ustadz, patuh sama ibu, tapi sudah terlambat. Biasanya Pak, orang kalau kuat iman, sambungannya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Manakala ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, bisa ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat bumi dan langit, ini kan ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti gempa bumi dikeluarkan oleh Allah. Kalau orang yang beriman para bapak itu tambah takut kepada Allah Subhanahu, hatinya ini bergetar, kata Al-Qur'an. Bergetar karena keimanan, rasa keyakinan, ketakwaan kepada Allah. Ya Allah, jangan-jangan ini azab, jangan-jangan hampir ini sudah akhir zaman. Nah, tadi yang dibaca oleh anak didik kita itu adalah Al-Qur'an. Terus terang para bapak, itu cuma seputar An-Naba, satu surah. Kata Pak Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Bukhari, ada yang salah, memang benar. Itu padahal tak sempurna. Saya itu terenyuh, apalagi semua hafal nggih. Kira-kira ibu dulu dan bapak pernahkah menerima hadiah di pentas atau di panggung kehormatan? Pernah? Tak pernah? Pernah? Kalau tak pernah jangan bohong Bu. Kalah saing jenengan sama anaknya nggih. Kalah saing. Jadi kalau baginda Nabi Muhammad dulu laksana bulan purnama dulu, masih hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad, dan sahabat-sahabatnya laksana bintang-bintang yang menyinari bertaburan di langit sana para bapak. Sekarang baginda Nabi telah tiada, sahabat sudah tidak ada, tinggal namun ingat masih ada warasatul al-ulama, warasatul anbiya, masih ada orang-orang yang melestarikan, yang mempelajari, yang mengajarkan ilmu kanjeng Nabi Muhammad. Maka syukuri para bapak, ada Ustadz Bukhari. Artinya memanfaatkan waktu putra putri jenengan itu, jangan sampai dak belajar. Perlu diketahui, mungkin banyak ndak orang tahu. Saya di mana-mana biasanya terangkan ini. Saya bolak-balik ke perusahaan para bapak. Ini juga tak pernah saya lupakan menerangkan tentang pendidikan anak ini. Pertama,
kalau jenengan punya putra dan putri, jangan cuma ikut-ikutan saja belajar mengaji, baik di musola, di TPA, manapun. Kalau cuma ikut-ikutan belajar, maka sang ustadz, kata ulama bukan kata saya, atau kiai, atau guru ngaji, tak wajib mengajari anak jenengan kalau tidak dipasrahkan oleh ayah dan ibunya. Namun saking baiknya ustadz para bapak, ustadzah siang malam mengajar, tetap diajari walaupun tidak dipasrahkan. Padahal ilmu itu mahal. Tanya ke Ustadz Bukhari dulu mondok habis berapa beliau. Saya dulu per bulan dulu di Jawa loh Bu, 700. Belum transport dari Jember ke Madura. Saya mondok di Maduranya Ustadz Bukhari di Banyuanyar. Kiai beliau kebetulan anak cucu dari nenek moyang kiai saya, namanya Kiai Al-Hajj Mudassir, pengasuh pondok pesantren Penyepen. Okay. Ilmu itu mahal. Jadi para bapak, kalau jenengan ingin punya anak yang saleh dan salehah, karena yang mau ditimba atau mau dipelajari itu ilmu yang sangat mulia sekali dan dimuliakan mulai dari dunia ini hingga kelak akhir zaman menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma ikut-ikutan para bapak. Kalau tidak bapaknya, ibunya yang memasrahkan kepada Ustadz Bukhari, Ustadz siapapun itu, mau ngaji, belajar dimanapun anak jenengan, karena jenengan kurang, berarti kurang menghormati ustadznya dan kurang menghormati ilmunya yang akan dipelajari. Ilmu itu mahal dan mulia loh para bapak. Kalau di Jawa saya, di Jember sana, dulu saya ingat waktu dipasrahkan oleh bapak dan ibu saya ke guru ngaji loh para bapak. Kalau jenengan itu tidak apa-apa, tidak menghormat saya, tidak apa-apa, karena saya cuma tamu. Memang di Islam kita dianjurkan cinta ulama, orang yang berilmu, tapi lebih wajib jenengan menghormati Ustadz Bukhari yang di sini. Saya ini tamu, semua itu tamu. Kalau saya diberi spesial, maka beliau harus 3 kali lipat spesial dari saya. Mana tepuk tangannya? Ngerti? Ini banyak terjadi di pedesaan para bapak. Sehingga kalau jenengan menganggap remeh ilmu itu, khawatir ilmu anak jenengan tak bermanfaat. Pintar pak, memang pintar, hafal ini, tapi tak bermanfaat. Tak bermanfaat itu begini, walaupun sepintar apapun orang itu, tak payu cari wong cowok, tak laku di masyarakat. Cuma itu Kenapa? Kualat dari Al-Qur'annya, kualat dari kitabnya, kualat dari ilmunya, kualat dari gurunya. Kalau di Jawa Timur saya para bapak, mau masak anak ngaji bukan pesantren loh. Kalau masuk pesantren itu rombongan, bukan cuma bapak dan ibu, rombongan. Kalau di Jawa saya itu satu mobil bawa beras. Kalau di guru ngaji dulu saya bawa beras, bawa ayam. Kok ketawa bu? Bawa ayam, bawa gula, bawa salam template untuk ustadz. Amplop, tapi yang bukan amplop cetok bu, ada isinya. Sing abang-abang kuwi loh, sing merah-merah. Kenapa? Menghormati ilmu dan menghormati Pak, Bu. Ilmu itu sulit loh bu. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan, dalal kalau tidak keluar begitu. Dalaltu taliban wa azaztu matluban. Ketika aku mencari ilmu sangat hina sama guru dibentak-bentak. Hafalkan, tapal, berdiri, disetrap kata orang Jawa. Dulu saya sering berdiri, tak hafal bu. Tapi alhamdulillah, mungkin ada ilmu yang barokah dari salah satu ustadz saya. Amin Allahumma amin. Makanya para bapak,
Ilmu itu tak mudah, seperti kita membolak-balikan telapak tangan seperti ini. Sulit ilmu itu Bapak. Bayangkan, jenengan mungkin menganggap sepele belajar abeta saja, ha khoda dada roza sampai yang 28 itu sampai iya. Itu para bapak, kalau bagi pemula anak kecil yang masih ingusan itu, saya sudah 7 tahun mengajar seperti itu. Ada Pak di rumah saya itu belajar. Kalau dari alif bisa a, b, ta, sa, j. Nah, nyampe z, tebal, z, saya bingung Pak, mau diapain kok? Ruwet betul mengajar, padahal cuma 1 huruf. Jangan anggap remeh. Sulit mau naik jilid 1 itu para bapak, sulit, sumpah. Jangankan yang bodoh, yang goblok, yang cerdas saja para bapak itu perlu diajar. Tapi bedanya yang otaknya tanggap sama otak yang tidak tanggap itu agak beda sedikit. Kalau yang agak tanggap diajari 1, 2, 3 bisa dia para bapak, walaupun terbata-bata. Wah, jengkel para bapak. Mungkin jenengan tak tahu betapa repotnya seorang ustadz, seorang ustadzah ingin memasukkan 1 huruf ke dalam lubuk hati anak jenengan. Lalu jenengan mak naik, tak naik mak sama Pak Ustadz dari naik kam. Apa jadi sana buat tahu tak bisa. Banyak orang tua ngomong seperti itu. Maka hindarilah benci sama ustadz anak, gurunya anak. Hindarilah memfitnah gurunya anak. Hindarilah mempersekusi gurunya anak. Maka jenengan tak akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Karena guru anak itu adalah guru orang tua para bapak. Hafal kayak tadi itu para bapak, itu sulit. Itu dilewati masa mungkin berbulan-bulan gitu Ustaz. Bisa berbulan-bulan, 1 bulan 1 surah. Soalnya anak pemula yang masih belajar membaca atau mengeja itu tak semudah menghafal kayak orang yang sudah di pesantren. Kalau di pesantren dulu saya 1 per pagi itu minimal 1 lembar nyetor ke ustadz yang sudah hafal Al-Quran. Tiap itu wajibnya para bapak, wajibnya 1 lembar. Kalau tidak mampu 1 halaman begini, 1 halaman itu tiap pagi, tiap sudah subuh. Bayangkan kalau anak sekecil ini para bapak kadang diajari amma yatasaalun. Apa jawabannya? Amma yatasaalun. Itu kan tidak panjang ya. Diulang lagi ustadznya. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Dak konek-konek para bapak. Maka jenengan hormatilah guru jenengan. Apa cuma cukup kata ulama menghormati? Tidak. Bagaimana caranya? Kalau kita punya uang lebih, maka ingatlah gurunya. Punya beras, ingatlah gurunya. Apa ya Ustadz yang dimakan? Apakah gulanya ada? Insya Allah kalau jenengan para bapak, ini bukan kata saya, ini sudah dilakukan oleh para ulama salafus soleh, orang tua yang dermawan pada guru anaknya. Insya Allah anaknya itu akan cerdas dan mudah tanggap dalam mempelajari atau menghafalkan Al-Quran atau ilmu-ilmu yang amin Allahumma amin. Kata Nabi, man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi faka'annama anfaqa mithla jabali uhudin minal dhahabi fi sabilillahi ta'ala. Siapapun orangnya, siapapun orang tuanya yang membiayai anaknya belajar 1 dirham, 1 dirham anggaplah uang 100.000 kalau sekarang, ala talibil ilmi, bagi anak atau bagi orang yang sedang menimba ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, faka'annama, maka orang tersebut
mislah anfaqah mislah jabali Uhudin, persis disamakan oleh Allah kedudukannya seperti berinfak gunung Uhud. Gunung Uhud itu tinggi para bapak di Mekah. Mudah-mudahan jenengan sampai ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Itu tak cukup dalam satu gunung emas minad dhahabi, terbuat gunung tersebut dari emas, bukan dari batu. Pahalanya jenengan kalau untuk perjuangan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, fi sabilillah, hanya untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Lanjut. Jam berapa Pak? Lanjut ke? Berapa menit? Saya Pak Bu tidak pandai bergurau. Tidak apa-apa ke? Karena saya bukan pelawak. Kalau Sule bisa bergurau ke? Saya tidak bisa bergurau, serius terus ini. Karena memang mau mengaji. Idza kana awwalul lailatin min Ramadhan yaqulullahu ta'ala manakala telah tiba awwaluh lailatin, malam pertama, min Ramadhan, dari bulan Ramadan. Besok insyaallah kalau umur masih panjang, kula dan jenengan insyaallah bisa menikmati malam bulan puasa tarawih pertama. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman di malam pertama bulan Ramadan. Apa katanya? Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Siapapun orangnya yang mencintaiku, maka aku nyatakan malam ini cinta kepadanya. Sulit dicintai Allah itu. Maka pertama niatkan, karena Allah, saya mau mengamuk ibadah di bulan Ramadan, bukan ngamuk-ngamuk mecahin piring gitu Pak. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu, dan barang siapapun yang mencari rahmatku, kata Allah, maka rahmatkulah akan mencari dia. Sulit mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sering-sering baca Al-Quran. Tadi dalam syairnya, hati ini tempat rahmatnya pangeran. Kalau jenengan rajin membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu, dan barang siapapun yang minta ampun di malam pertama bulan Ramadan, fanaghfiru lahu, maka aku ampuni dia. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, fayamurullahu ta'ala, maka di ketika itu Allah memerintahkan al-kiramal katibin, yaitu malaikat untuk mencatat, malaikat yang maha, yang sangat mulia, yang sangat mulia. Kalau yang maha itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah kapan? Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Untuk apa? Bi ayat tubuh lahumul hasanati, untuk menulis bagi orang-orang malam pertama yang mencintai Allah dan hatinya bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Wala yaktubu alaihimus sayyi'at, dan Allah tidak memerintahkan mencatat bagi mereka orang-orang yang mencintai Allah kejelekannya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yamhullahu ta'ala anhum, dan Allah menghapuskan dosa-dosanya, minhumul dzunubahumul madiyah, dosa-dosa yang telah madhi atau yang telah lewat. Amin Allahumma. Banyak orang
yang biasa-biasa saja di bulan Ramadan. Kalau ulama itu para bapak, jauh-jauh hari sebulan sebelumnya itu persiapkan, mulai dari fisik, ibadah, mau beribadah full di bulan Ramadan. Malam dia baca Al-Quran, sedikit tidurnya dibagi 3 biasanya, untuk muthala'ah, belajar ilmu Allah, untuk tahajud, dan untuk berdoa untuk anak cucu jenengan. Maka para bapak, kalau jenengan rajin, ini ilmu ulama loh, kalau ingin jenengan punya anak yang saleh dan salehah, maka anjurannya sering-seringlah berpuasa ketika tanggal lahirnya. Puasakan para bapak, dan banyak bersedekah, niatkan untuk anak. Dan malamnya, ya Allah, cukup hamba yang bodoh, mudah-mudahan ya Allah anak hamba menjadi orang yang berilmu, yang taat kepadamu ya Allah, yang mampu meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba tak punya harta untuk diwariskan ya Allah, mungkin melalui doa dan jerih payah hamba untuk menimba ilmu-Mu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah anak, apa yang orang Madura bilang, mengkah atau cerdas, tanggap ya Allah. Maka saat itulah didengar oleh Allah doa orang tua. Kata ulama pak, sering dikatakan oleh guru saya, kalau orang tua rajin mentirakati anak, kalau guru saya itu puasanya berapa? Kalau tidak keliru 25 tahun berpuasa, kuat jenengan untuk anak para bapak. Sampai berapa hari puasa? Paling bulan Ramadan bolong-bolong. Pertama, 5 tahun yang pertama niatnya puasa untuk dirinya sendiri. 5 tahun yang kedua untuk pesantrennya, ditirakati. Makanya kalau mencuri di pesantren, pulangnya pasti jadi maling. Karena setiap pesantren itu di Pulau Jawa Timur atau di Jawa manapun itu ditirakati oleh pengasuhnya, tidak sembarang para bapak. Ditirakati bagaimana anak ini cepat prosesnya menimba ilmu, tidak lama. Lalu 5 tahun yang ketiga untuk hartanya, bagaimana harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wasilah untuk menyebar luaskan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu 5 tahun yang keempat untuk anak cucunya. Lalu 5 tahun yang kelima untuk santri-santrinya. Itu kalau ulama zaman dulu berpuasa 25 tahun. Beda-beda pak tirakat ulama itu. Kalau jenengan cuma begini, udah yang penting saya biayai sudah selesai, ya ada ngefek pak, kurang. Sambungan tak connect dengan sang maha alim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan cuma pengen anak alim berilmu, tapi jenengan tidak berbuat, yang penting uang saja, tidak cukup. Harus jerih payah jenengan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lapar biasa, yang penting anak mulia. Lapar biasa, yang penting anak bahagia dunia dan akhirat para bapak. Amin Allah. Amin. Allahumma amin. Di Jember itu ada berapa? Sampai sekarang ini anaknya terkenal, tapi dia ceramahnya melalui bahasa Madura. Tapi dia bisa bahasa Indonesia karena sudah sarjana. Ulama-ulama sekarang kan sarjana rata-rata. Tidak kayak dulu. Dulu itu ulama dah lulus SD. Tapi orang yang berpangkat, tentara siapapun, panglima, tunduk para bapak. Kenapa? Tirakatnya kepada Allah kuat. Man amilah, kata Imam Nawawi Al-Jawi Al-Batani, man amilah li akhiratihi aslahallahu dunyahu. Barang siapa yang mengamalkan atau melakukan hanya untuk akhirat semata, aslahallahu dunyahu, maka dunianya diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia apa? Urusan dunia, pangkat, jabatan, harta, uang,
Allahnya dulu cari para bapak. Ini kata Imam Nawawi. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka urusan dunia Allah akan urus sebaik-baiknya. Hubungan dengan manusia, manusia sekitar itu menjadi luluh hatinya cinta kepada kita para bapak. Kalau Allah menjadi tujuan. Oleh karena itu jangan punya mindset dunia itu segala-galanya. Ini akan berakhir, fana. Maka kata uang, kuntu fanian fasirtu baqiyan. Aku ini kata harta pak, fana, oi, fana. Tapi manusia menuhankan dunia. Aku ini fana, fasirtu. Sebab engkau sedekahkan ke TPA Ustadz Bukhari, ke masjid atau ke masjid saya sedang bangun di sana 18 kali sebelum promosi bang. Fasirtu baqiyan, aku menjadi kekal. Terima kasih wahai sahabatku, kata uang. Tapi jenengan tidak dengar. Amin Allah. Amin. Wa kuntu qalilan. Aku itu sedikit jumlahnya, walaupun 1 juta 1 M. Sedikit itu bagi Allah Subhanahu, tapi bagi kita banyak. Fasirtu kasiran, sebab engkau masukkan kotak amal TPA. Ustaz, apanya yang kurang Ustaz? Ini langsung seret. Itu dermawan. Apanya? Terornya Ustaz, saya yang tanggung. Apalagi? Ustaznya, saya yang tanggung. Berapa gaji bulanannya? Saya yang tanggung. Hebat para bapak. Kalau seperti itu jenengan kata ulama, 7 turunan pasti ada yang alim, ada yang saleh dan soleh. Salah satu kalau jenengan tidak alim, tidak soleh, maka suatu saat akan muncul dari tulang sulbi jenengan, baik anak jenengan, baik cucu cicit jenengan, pasti ada yang soleh, yang berilmu menurut Allah Subhanahu. Tapi syaratnya jangan pelit. Kunta hafidtani, engkau di dunia menjagaku. Walan, sekarang kata uang pak, hafidtuka, aku yang akan menjagamu. Kata ulama, barang siapa yang rajin berinfak untuk kepentingan agama, itu nanti secara tidak sadar jenengan telah meracuni ular kalajengking yang nanti akan menyiksa di alam kubur. Dari sekarang jenengan sudah diracuni dengan sedekah-sedekah itu para bapak. Makanya kata ulama, bangunlah kuburan kalian sejak sekarang ini. Tak ada kesempatan dua kali. Siapapun yang sering mengucurkan dana untuk kepentingan agama, dia telah meracuni hewan-hewan yang buas yang akan menggerogoti daging kita, yang akan menghancurkan, mencabik-cabik tubuh kita yang selama ini pakai skincare. Apa skincare itu? Saya tidak paham. Oh, kalau di dunia berapa pak? Ratusan. Iya, dulu kalau saya punya istri sekali belanja 500 bedaknya. Lain minyak goreng mahal, lain gula. Nggih. Itu cuma polesannya IC dulu. Sekarang masih dalam tahap pencarian. Amin Allah. Doakan mudah-mudahan dapat yang lebih wow dan lebih salihah, yang bisa menemani perjalanan dakwah mensyiarkan agama Allah. Amin Allah. Humma amin. Kata ulama para bapak, kalau ada orang mati baru, radius jarak 1 kilometer itu cacing tanah mendengar bau amis darah kita. Jarak berapa? Radius 1 kilometer. Tepat, woi, kata cacing. Ada orang mati baru, serbu. Dalam hitungan detik jenengan tinggal kerangkanya. Kok cepat Ustaz? Cepat. Kenapa? Karena alam cacing dalam tanah. Kalau jenengan berada dalam tanah, tidak bisa. Kelilipan matanya, kena debu.
Seperti ikan para bapak, kalau ditaruh di daratan, dia cuma gerak-gerak, tidak bisa jalan. Tapi ikan itu kalau ada alam air, jangankan kita para bapak, kapal pun tidak mampu mengejar ikan. Kenapa? Alamnya. Begitu juga dengan cacing. Kalau ada orang mati baru, itu cepat geraknya, dalam hitungan detik sudah pak, ludes tinggal tengkoraknya. Maka kata ulama dari Nabi Muhammad SAW, ada beberapa hal yang dapat daging atau jasad ini tak termakan oleh ulat. Salah satunya hafal Al-Quran. Maka kalau hafal Al-Quran para bapak, daging ini pahit rasanya. Ketahuilah, di alam kubur sana bukan cuma cacing para bapak. Mungkin dalam pikiran kita siksaan itu cuma sebatas dipukul, dipalu, digada. Tidak, ge. Kalau di kepolisian saja ada orang mencuri tidak mengaku, itu macam-macam pak. Ada teman saya orang Madura dulu, dia belum menikah, curanmor, mencuri motor pakai kunci T. Saya dulu ditugasan, namanya Muhammad, bagus namanya pak. Ustaz, saya mau berangkat ke Surabaya. Apa hubungannya dengan kumat, kata saya. Tolong kunci T ini tiup. Untuk apa? Aku mencuri motor. Di mana dia mencurinya? Di tempat keramat Sunan Wali Songo, orang yang parkir berziarah itu pak. Di situ pak. Hebat kan? Mencuri di tempat keramat. Enggak saya tidak mau. Tolonglah Ustaz. Lalu kunci T itu para bapak dibawa ke pondok saya. Saya memang doakan. Tapi doakan mudah-mudahan dapat motor, tidak. Saya doakan, bacakan sholawat yang saya tahu dari guru saya. Saya baca doa, ya Allah, mudah-mudahan cepat nanti dapat hidayah. Dapat hidayah. Pergi dia malam lewat Suramadu ke Surabaya. Pagi subuh dapat FU. Dapat betulan. Alhamdulillah selamat. Di Suramadu udah ada polisi. Urusanmu itu. Maka para bapak, jangan sampai anak jenengan keliru dalam menyetorkan. Setorkan, kalau jenengan setorkan ke TPA, insya Allah anak jenengan faham agama, walaupun tidak setinggi para ulama zaman dahulu. Minimal dalam hidup ini ada pegangan. Loh Ustaz, kan sekarang banyak orang yang berilmu begini, berbuat begini. Gini para bapak, kalau jenengan mau bercermin, jangan bercermin di kaca yang sedang retak. Bercerminlah di cermin yang sempurna. Apalagi kayak di pangkas rambut itu kan besar nih. Maka jenengan kalau bercermin di cermin yang retak, mukanya khawatir menjadi 2 atau 3. Kata Imam Ghazali, kalau orang yang punya ilmu agama saja salah menurut mata jenengan salah, artinya keliru lah. Kok ustadz begini, kok orang-orang berilmu begitu? Dijawab oleh Imam Ghazali, kalau orang yang faham agama punya salah, jangankan orang yang tidak bisa atau tak punya ilmu agama, yang punya ilmu saja masih salah satu, yang tak punya ilmu itu lebih banyak, jauh lebih keliru daripada orang yang berilmu. Penting tetap ilmu. Kalau orang yang berilmu misalkan mencuri, naudzubillah, itu nanti pak kalau bertobat tahu caranya, karena dia kenapa? Punya ilmu. Tidak usah tanya ke sana, bagaimana Pak Kiai caranya bertobat, tak usah. Dia punya dasarnya. Nah, yang khawatir orang bodoh mau bertobat, dia harus cari ke sana ke sini, minta nasihat, minta fatwa agar hidupnya lebih tenang, lebih jumeneng sane wong Jawa. Amin Allah. Ummah, masih lanjut? Hop. Sudah. Satu kali lagi, nggih. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw
an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, lau ta'lamu ummati, andai kata tahu umatku, saya dan jenengan itu umat baginda Nabi Muhammad, ma fi Ramadan, sesuatu kelebihan keutamaan yang berada di dalam bulan Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan, niscaya seluruh umat ini berdoa berbondong-bondong, datang ke masjid, datang ke musalla. Ya Allah, apa doanya? Ya Allah, jadikanlah 12 bulan dalam setahun untuk menjadi bulan Ramadan full time ya Allah. Andai saja tahu rahasia keutamaan yang berada di bulan Ramadan, sayang 1000 disayang, kita malas dan enggan mendatangi majlis ilmu, jadi tidak tahu. Makanya kalau ulama berlomba-lomba para bapak di bulan Ramadan, mudah-mudahan jenengan nanti tidak capek, tidak malas beribadah di bulan. Jangan sampai bolong puasanya nggih, kecuali ibu-ibu karena ada datang bulan. Kalau bapak-bapak kan tidak datang bulan. Jadi aku kerja ustaz, kamu ibadah. Iya tahu. Nggih, tahu kalau bisa ditahan, jangan putus bulan Ramadan. Jangan bolong, karena pahalanya Pak, berpuasa di bulan Ramadan, lalu jenengan memang ganti di luar bulan Ramadan, pahalanya jauh beda. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun, karena di bulan Ramadan menghimpun segala kebaikan, jadi eman kalau dilewatkan bulan Ramadan. Wa ta'ata maqbulatun, bentuk taat jenengan para bapak kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang tua, kepada guru jenengan, makbulatun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'wati mustajabatun, bila jenengan tengah malam atau siang hari, bahkan jam 12 malam sebelum kita mendatangi sholat subuh di musalla, di masjid, jenengan sempat mengadakan tangan kepada Allah. Ya Allah, terserah jenengan mau minta apa. Mustajabatun, istijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para bapak, niatkan sekarang yang bulat, tujuannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid para bapak. Ulama itu kalau berberita tauhid tak bergurau, tak main-main kalau berbicara tauhid. Makanya tujuanlah kita semua adalah Allah, orientasinya adalah akhirat. Saya pasti, kami, kita, jenengan semua pasti suatu saat nanti, entah sekarang, esok atau lusa, pasti pulang ke alam kubur. Kata Nabi dalam kitab Dzikrul Mayyit, al-qabru, kuburan. Adapun kuburan, awaluh manzilin, pertama kali tempat tinggal, min manazilid dunya, dari tempat dunia. Mengenal pertama di liang lahat. Wa akhiruh manzilin, dan akhir tempat, min manazilil akhirah, dari tempat akhirat. Faman najah minhu, barang siapa yang selamat di liang lahat tersebut, fama ba'dahu aisar, maka sudahnya semua proses dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illam yanju minhu, dan apabila tidak selamat di kuburan tersebut, fama ba'dahu asyaddu, maka sesudahnya hingga menjelang datangnya kiamat, asyaddu, kata Nabi, lebih parah dan dahsyat siksaannya. Oleh karena itu persiapkan jenengan menghadapi bulan Ramadan, niatnya bulat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, amin. Allahumma
Amin. Sudah guys, selesai. Lanjut. Jam 10:30. Kurang? Tambah ya? Alhamdulillah. Selawat sebentar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullah علي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu dulu waktu saya mengaji diajarkan kalau tidak keliru begini. Makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis nabawi lafadznya dari baginda Nabi Muhammad, akan tetapi isinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar hawa nafsu, namun in huwa illa wahyu yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ya bani Adam tafarrau li'ibadati amla qalbaka ghinan wamla yadaika rizqan. Apa katanya? Wahai anak cucu keturunan baginda Nabi Adam. Ini peringatan. Mudah-mudahan kita sadar. Amin Allahumma amin. Tafarrau li'ibadati. Ayo bergegaslah, kerahkan segala kekuatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ibadah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah itu dilakukan, apa janji Allah? Amla'u qalbaka ghinan, kupenuhi hatimu dengan kekayaan, merasa cukup segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya disetir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wamla yadaika rizqan, kupenuhi kedua tanganmu, kanan dan kirimu, dengan rizki yang sangat banyak, bighairi hisab, tanpa disangka-sangka, tanpa terdeteksi oleh siapapun, oleh alat apapun. Kalaupun Allah, kata Allah, didahulukan. Tafarrau, ayo bergegaslah, ayo datang kepadaku, kata Allah. Kupenuhi hatimu dengan kekayaan, dan kedua tanganmu kupenuhi dengan rizki. Ya bani Adam. Yang kedua, la taba'ad anni, jangan coba-coba kau menjauh dariku, apalagi anakmu dijauhkan dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Amla qalbaka faqran, kalau kau sudah tidak ingat padaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, amla, kupenuhi qalbaka, hatimu, faqran, dengan kefakiran. Dikena musibah langsung nestapa, langsung galau, langsung seakan-akan dunia ini sempit. Itu siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ingat, sujudnya sudah dilupakan. Okay. Sholat itu Pak, luar biasa. Pahalanya nanti akan diberikan sampai ulama mengatakan malaikat Jibril yang mempunyai sayap yang sangat kuatannya luar biasa, tak mampu menjangkau pahala umat Muhammad, pahala sholat. Bapak. Lalu bertanya, ya Allah, apakah saya sudah sampai sepertiga? Belum Jibril. Walaupun ku tambah sayap-sayapmu dengan yang lebih
fresh, dengannya lebih kuat, itu tidak sampai 1/10-nya. Itu pahala sholat. Jangan coba-coba meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau yang sunnah-sunnah sudah terjaga bagus, insya Allah yang wajib pun sangat berhati-hati. Tapi wa'aksuhu, sebaliknya, kalau yang wajib saja sudah diabaikan, maka yang sunnah pun goodbye. Selamat tinggal. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin, kata Nabi. Barang siapa yang melestarikan sunnahku, sedekah sunnah. Kalau ngaji wajib belajar, silaturahmi sunnah, Kamis Senin Kamis puasa sunnah, salat duha salat tahajud itu dijaga. Indah fasadi ummati, di saat-saat umatku sedang rusak, tertipu dengan dunia, sehingga musola sepi, masjid sepi, cuma megah, tapi tidak ada yang sholat. Oke, banyak sudah terjadi para bapak. Maka apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, amla qalbaka faqran wamla yadaika syulan. Kalau kau coba berani menjauh dariku, kupenuhi hatimu dengan sempit dada. Wamla, dan kupenuhi yadaika, kedua belah tanganmu, syulan, dengan berbagai macam kerepotan. Repot sepanjang hidupnya. Pokoknya mau ngaji tidak sempat, mau sholat tidak sempat, mau datang untuk anak tidak sempat, repot. Itu memang segalanya istidraj dari Allah. Apa istidraj itu? Kata Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sengaja ku bikin repot dia, kata Allah, biar dia terlena dengan urusan dunia. Min haitsu la ya'lamun, akan tapi dia tidak tahu. Istidraj itu para bapak, misalkan ini makanan, ada jenengan minta ke saya kesedangannya tidak mau ngasih. Istidraj, ini gambaran sedikit saja. Ustadz saya mau minta, enggak, ini untuk saya lapar. Ustadz saya minta, saya tidak kasih. Dan Ustadz saya minta, saya tidak kasih. Akhirnya karena jenengan itu maksa, akhirnya saya jenuh. Makan nih, dikasih semuanya, ada dikasih satu. Itu namanya istidraj, saking jengkel. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu para bapak, istidraj. Artinya bukan dikasih artinya dengan dikasih bukan karena kasih sayang, tidak, dikasih karena itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirahmati oleh Allah, sehingga bukan hanya bertemu di podium ini saja. Mudah-mudahan dengan harapan nanti kita saling memanggil deh. Jangan benci sama orang yang berilmu siapapun, Pak. Alaikum bimujalasatil ulama, kata Imam Nawawi. Hendaklah wahai umat di akhir zaman sering-sering duduk dengan orang-orang yang berilmu, sering-sering berdialog, bertanya dengan orang-orang. Apa kekuranganmu? Tanya. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan orang-orang yang berilmu tentang hukum-hukum Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati. Apabila jenengan sering duduk dengan orang-orang alim, Allah itu akan menghidupkan hati jenengan yang awalnya selama ini bertahun-tahun tak berfungsi, hanya dunia. Kapan akhiratnya? Maka binuril hikmati, dengan cahaya hikmah akan hidup kembali hati jenengan. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matari, seperti Allah menghidupkan bumi yang sedang kering, keronta, lama tak hujan.
lalu turun hujan. Yursilis sama alaikum midrara. Kata ulama dalam tafsirnya, Allah mengutus awan-awan hitam yang tebal, sedikit demi sedikit berkumpul, dan angin meniupkan ke arah barat, karena di posisi arah baratlah yang lama tidak turun hujan, maka di sana mengumpul bergelembung, maka turunlah hujan di sana. Gara-gara apa? Istaghfiru rabbakum, gara-gara istighfar dengan hatinya hidup kembali, rangsangan ilmu itu datang kembali sehingga mengakui dan mendekatkan ke diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Mungkin kiranya ini yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Saya bukan niat menggurui jenengan, sebetulnya tidak pantas karena saya tidak punya ilmu, cuma ilmu ngaji saja, anak-anak kecil kayak di sini itu para bapak. Namun perlu diketahui, jangan sepelekan, kata ulama, kalau ada pendidikan ilmu seperti ini jenengan itu sebenarnya kecipratan barokahnya yang rumah-rumah sekelilingnya, kecipratan barokah Al-Qur'an. Tapi kita tak sadar, Bapak. Karena jenengan tak ikut baca, yang baca Ustadz Bukhari. Jenengan yang kaya, yang baca Ustadz Bukhari Al-Qur'annya, yang berdoa Ustadz Bukhari memimpin anak mengaji. Jenengan karena dekat kecipratan barokahnya, maka yang kecipratan banyak ciptakanlah ke Ustadz Bukhari sebagian, jangan semuanya, nanti anak cucunya tidak kebagian. Innallah, kata ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza sami'ah, manakala Allah itu mendengar ta'limah muallimin, ada di musalla di desa ini ada orang belajar Al-Qur'an, belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sibyan, ada ustadznya, ada anak yang Allah saat itu ingin menurunkan bencana di desa kita, na'udzubillah, karena ada anak mengaji belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi, kata ulama? Sarafah dzalika anhu, Allah memalingkan bencana tersebut di tempat yang tidak ada belajar Al-Qur'annya. Amin Allahumma amin. Jadilah orang yang bermanfaat. Jangan mencari terkenal. Utlubul istiqomah, kata ulama. Gapailah istiqomah. Apapun itu, jenengan istiqomah baca Al-Qur'an 1 juz misalkan, 1 bulan tidak baca lagi, bukan istiqomah itu namanya. Istiqomah itu setiap hari terus menerus, walaupun ayatan 1 lebih-lebih jenengan 30 hari dalam 1 bulan tamat Al-Qur'an di rumah. Ya hitung-hitung mentirakati anak cucu. Anggaplah kalau kita mencari ilmu bukan tidak bisa, namun waktu sudah tak memungkin, sibuk minyak goreng mahal, apalagi apa sekarang yang sedang viral itu, Bu? Minyak goreng, gas, sibuk dengan itu, Bapak. Jadi bukan tak bisa cari ilmu. Kalau anak kan tidak ada yang dipikirkan, minta uang cuma. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, manfaat dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, doa nih. Monggo Bu, mumpung malam Jumat, belajar kita serius kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haturkan hati jenengan, hadirkan hati jenengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر والعافية والغنى عن الناس ودم التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأسنادنا ومشايخنا ومن أحسن إلينا ومن لم يكن علينا ومن أوصانا بالدعاء واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من العلماء الصالحين المجتهدين العاملين المتقين المستقيمين المعلمين العارفين الفائقين الغنيين الزاهدين الساكنين الشاكرين المتوكلين الفاضل لكتابك العزيز والعظيم الشرعيات الزائرين إلى بيتك الحرام وإلى قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسلامة والقبول المنصورين المختومين بخاتمة حسنى. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم اهدنا وإياهم إلى أحسن الأخلاق واصرف عنا وعنهم سيئها إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك ومعصيتك. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بأسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.